Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar teman-teman? Senang sekali hari ini kita berjumpa kembali di mata kuliah Islam dan Ilmu Sosial Humaniora. Nah, ini pertemuan keempat apa kelima gitu ya, saya lupa, tapi tidak apa-apa. Materi kita hari ini mengenai konsep manusia, subjek perubahan dan kepribadian berpengaruh. Hamdan wa syukronillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghafur bahwa masih bisa diberikan kesempatan untuk kita sama-sama belajar ya. Salat dan salam senantiasa tercurah untuk Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, teman-teman yang berbahagia harus selalu bahagia ya. Karena pemikiran yang bahagia itu melahirkan energi-energi positif di dalam jiwa. Baik. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya bahwa MK kita mengenai Islam dan ilmu sosial humaniora pada hari ini adalah konsep manusia dilihat dari subjek perubahan dan kepribadian yang berpengaruh. Wah, kira-kira apakah kita sebagai subjek perubahan dan apakah memiliki kepribadian yang berpengaruh? Nah, kita akan bahas bersama teman-teman semua. Oke, yang pertama adalah mengenai, nah, ya. Jadi saya akan bahas dulu presentasi ini membahas konsep manusia dari dua perspektif, yaitu sebagai subjek aktif yang mampu melakukan perubahan dan sebagai individu dengan kepribadian yang berpengaruh. Nah, kita akan mengeksplorasi prinsip-prinsip yang mendasari kemampuan manusia untuk mengubah diri sendiri dan lingkungannya. Berarti memang kita sebagai makhluk individu dan makhluk sosial yang berhubungan dengan banyak orang. Yang kedua adalah menganalisis karakteristik kepribadian yang memungkinkan seseorang memberikan dampak signifikan bagi orang lain dan masyarakat. Oke deh, ini tujuan kita kali ini dan selanjutnya adalah iya, memahami potensi dan pengaruh individu. Oh, aku punya pertanyaan nih buat teman-teman semua. Menurut Anda, apa sih yang membuat manusia unik? Oke, kemudian apa sih peran kita dalam membentuk dunia di sekitar? Tapi sebelum menjawab, teman-teman boleh jawab ya di kolom komentar nanti. Tapi sebelum dijawab, saya punya punya apa namanya games dulu ya buat teman-teman semua. Mudah sih sebenarnya, hanya tebak gambar, tapi tebak gambarnya teman-teman boleh jawab di kolom komentar. Kalau misalnya, wah itu mah pernah saya lihat di media sosial dan yang lainnya, betul itu saya peroleh ya. Itu mudah-mudahan menjadi games untuk kita biar tidak jenuh ya. Oke, bentar. Oke, saya punya gambar, jelas nggak ya? Oh, kurang jelas sih saya. Oke. Nah, oke. Hmm, oke, nah ini dia. Nah, awalnya KR ada gambar, di atasnya ada TA yang terus kemudian ada jam. Kira-kira digabungkan menjadi beberapa kata jadinya apa ya? Silahkan dijawab di kolom komentar. Oke, lanjut ya. Nah, ini kita memahami potensi dan pengaruh individu. Menurut Anda, apa sih yang membuat manusia itu unik? Oke, Allah itu menciptakan manusia dengan segala keunikannya. Nah, apa sih yang membuat manusia itu unik? Emang ada apanya? Silakan dijawab di kolom komentar ya. Dan yang kedua, apa sih peran kita dalam membentuk di dunia di sekitar kita? Peran kita nih apa nih supaya bisa dihargai, supaya bisa memiliki potensi dan pengaruh individu. Apa kira-kira peran yang harus kita lakukan? Nah, silahkan komentarnya di kolom komentar ya. Tulis komentar kamu. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah
faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan manusia. Jadi saya membaginya ke dalam dua hal. Jadi faktor yang mempengaruhi perubahan manusia itu ada dua, yaitu dilihat secara internal dan dilihat secara eksternal. Nah, jika dilihat secara internal itu ada motivasi, ada nilai-nilai, ada keyakinan, ada emosi. Kemudian secara eksternal ada lingkungan sosial, ada pendidikan, ada pengalaman, dan ada juga teknologi. Nah, kira-kira apa sih pembahasannya? Kenapa motivasi masuk dalam faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan manusia? Secara internal dan eksternal. Ya, kita jelaskan ya bahwa memang motivasi itu adalah dorongan ya. Eh, Kenapa sih motivasi itu penting untuk dimiliki? Nah, memang motivasi secara eh, bahasa atau pengertian itu adalah dorongan atau alasan menggerakkan seseorang untuk melakukan tindakan tertentu dengan mencapai tujuan. Nah, dorongan ini bisa berasal dari minat atau kepribadian atau harapan ataupun imbalan ya. Kenapa? Karena harus adanya motivasi. Karena motivasi itu penting untuk bisa jadi tujuannya adalah untuk menyelesaikan tugas, mengatasi tantangan, atau meraih kesuksesan. Jadi memang harus punya motivasi dan memang motivasi itu bagian bisa dikatakan bagian dari kata-kata penyemangat. Kenapa? Karena bisa jadi motivasi adalah fokus pada solusi, keyakinan diri, motivasi untuk bangkit, mengatasi kegagalan, motivasi untuk bangkit keluar dari zona yang tidak nyaman, ya. Kemudian motivasi itu bentuk dari syukur dan optimisme, dan motivasi itu bagian dari mengembangkan diri. Oke. Nah, yang kedua adalah nilai-nilai. Ya, faktor yang mempengaruhi perubahan manusia adalah nilai-nilai. Nilai-nilai apa saja yang perlu dipengaruhi, yang berpengaruh terhadap perubahan manusia, yaitu adalah salah satunya adalah nilai sosial ya. Dia adalah sebuah prinsip atau anggapan atau keyakinan yang dianut oleh suatu masyarakat mengenai apa yang dianggap baik dan buruk serta apa yang pantas dan tidak pantas. Kenapa? Karena nilai itu berfungsi sebagai pedoman perilaku. Kemudian dia sebagai pengatur hubungan antar anggota masyarakat atau juga nilai itu digunakan eh, sebagai alat untuk menjaga solidaritas dan kontrol sosial. Contohnya nilai-nilai kejujuran, nilai kesopanan, saling hormati, dan itu adalah nilai-nilai yang patut untuk dipertahankan, di mana fungsi nilai itu adalah bisa jadi sebagai pedoman berpikir dan bertingkah laku, ya. Jadi memberikan apa atau memberikan atau mengarahkan masyarakat dalam berpikir atau sebelum bertingkah laku sesuai apa yang dianggap baik dan benar. Kemudian fungsi nilai itu harus dimiliki kayak nilai tadi kejujuran, kesopanan, menghormati adalah sebagai penentu peran sosial. Jadi penentu terakhir bagi individu sebagai pelakunya adalah memenuhi peran sosialnya yang dapat memotivasi seseorang untuk mewujudkan harapan sesuai dengan perannya. Kemudian di mana si nilai sama si motivasi ini saling berkaitan. Salah satunya adalah sebagai alat solidaritas, yaitu mempersatukan anggota kelompok masyarakat dan memperkuat rasa kebersamaan. Oke, kemudian, oke, Bu, apa sih contoh dari nilai-nilai? Tadi sudah saya sebutkan, nilai kejujuran.
nilai moral ya, ada nilai toleransi, nilai menghormati, nilai kepedulian sosial, nilai ketaatan. Kalau nilai moral, misalnya bertingkah laku sesuai etika, seperti berbicara pelan di hadapan orang yang lebih tua, tidak membuat keributan, tidak membuang sampah pada tempatnya, itu nilai moral. Selanjutnya misalnya nilai kejujuran. Nilai kejujuran itu berkata benar, menyampaikan informasi yang benar, tidak merugikan orang lain, dan juga sehingga kejujuran itu membangun kepercayaan antara individu. Yang ketiga adalah misalnya contoh dari nilai toleransi, menghormati sesama tetangga atau tetangga yang atau seseorang yang beda keyakinan atau beda agama, beda suku, beda atau beda budaya, seperti itu. Selanjutnya nilai, contohnya misal nilai kepedulian sosial. Misalnya saling tolong menolong, gotong royong, menjenguk kerabat, sahabat, atau tetangga yang sakit, dan juga misalnya ada nilai ketaatan. Kayak nilai ketaatan itu nilai patuh terhadap peraturan, kemudian patuh terhadap peraturan yang berlaku di lingkungan masyarakat. Selanjutnya adalah keyakinan. Kenapa keyakinan ini harus dimiliki pada nilai? Ya, karena keyakinan itu adalah sikap subjektif yang menganggap sesuatu atau suatu proposisi itu benar, ya. Ini tuh bisa dikatakan salah satu aspek yang fundamental yang membentuk pandangan dan perilaku seseorang, di mana keyakinan itu bisa jadi berasal dari berbagai sumber seperti keyakinan agama, keyakinan tradisi, keyakinan hasil dari pendidikan, keyakinan karena punya pengalaman pribadi, atau seringkali menjadi pemahaman seseorang tentang dunia. Ya, karena itu terkait dengan keyakinan. Jadi memang keyakinan itu bisa bisa membentuk salah satu aspek yang fundamental ya, aspek yang fundamental yang membentuk paradigma atau pandangan dan perilaku seseorang. Tadi bisa jadi dari keyakinan agama, tradisi, atau hasil pendidikan, pengalaman dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat adalah nilai emosi. Nah, emosi, emosi itu sebenarnya kategorinya itu luapan perasaan kompleks. Tapi kita kadang berbicara bahwa wajarlah sedang emosi. Padahal emosi itu masih umum ya. Bisa jadi emosinya baik atau bagus atau emosi yang kurang baik. Padahal emosi itu sendiri adalah luapan perasaan yang kompleks yang melibatkan respon fisiologis, kognitif, perilaku. Eh, jadi dia adalah reaksi terhadap stimulasi internal ataupun eksternal ya. Jadi memang emosi itu bisa perasaan yang menyenangkan seperti sukacita, eh, ataupun tidak menyenangkan seperti marah, takut ya. Nah, em, memang luapan emosi itu bagian dari yang disebut dengan luapan perasaan. Karena emosi itu seringkali muncul sebagai perasaan intens yang datang dan pergi dalam waktu yang singkat seperti tiba-tiba happy, terlihat dari raut muka, sedih, atau misalnya cemburu, ya, macam-macam. Atau misalnya dari respon kompleks kayak emosi itu bukan hanya perasaan, tetapi pola reaksi yang kompleks yang melibatkan misalnya perubahan fisiologis, ya, perubahan pada tubuh seperti detak jantung, pernapasan, sirkulasi darah, perilaku, tersenyum, tertawa, menangis, bahasa tubuh, melempar, memukul, emosi ya, atau kita sebut emosi yang negatif,
atau perasaan yang sering kita rasakan secara pribadi. Ya, nah itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan manusia dilihat secara internal. Nah, yang kedua adalah secara eksternal juga ada empat. Yang pertama adalah lingkungan sosial. Oke, lingkungan sosial ini adalah tempat berlangsungnya interaksi antara individu atau kelompok manusia yang menjadi faktor penentu pembentukan perilaku dan kepribadian seseorang. Ya, lingkungan itu misalnya ada banyak ya, ada lingkungan sosial itu kayak lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Biasanya dilakukan melalui interaksi ataupun eh, bisa melalui interaksi, nilai yang berlaku di masyarakat, ataupun norma yang berlaku di masyarakat. Nah, eh, jenis-jenis lingkungan sosial tadi seperti saya sebutkan ada keluarga, sekolah, masyarakat, ya. Dan keluarga adalah di mana adalah lingkungan sosial pertama dan utama, di mana seseorang itu mempelajari atau cara berinteraksi dan dibentuk kepribadian pada dasarnya. Jadi penting tuh sebagai pola dasar awal bagaimana sebelum keluar itu dibentuk lingkungan keluarga yang sehat terlebih dahulu. Kemudian yang kedua adalah sekolah, di mana sekolah itu tempat seseorang mengembangkan keterampilan sosial lebih lanjut melalui interaksi dengan teman-temannya, gurunya, ataupun staf-staf sekolah lainnya. Yang ketiga adalah masyarakat, berarti sekolah itu adalah rumah kedua setelah rumah dari keluarga yang harus dibangun. Yang ketiga adalah masyarakat. Nah, ini masyarakat itu menjadi lingkungan yang paling luas di mana interaksi sosial itu berlanjut dengan sangat luas juga, mencakup masyarakat sekitar, tempat tinggal, ataupun kelompok sosial lainnya. Nah, eh, di mana pengaruh lingkungan sosial ini yang paling berpengaruh besar adalah pada lingkungan masyarakat, di mana yang pertama adalah pembentukan kepribadian, ya. Lingkungan sosial ini sangat penting dalam membentuk kepribadian dan perilaku seseorang adalah dia bisa menjadi cerminan dari lingkungan sosial yang dia tempati. Bisa jadi pengaruh lingkungan sosial secara masyarakat ini positif ataupun negatif ya. Kalau negatifnya misalnya perilaku menyimpang, lingkungan sosial yang buruk dapat mempengaruhi individu untuk berperilaku menyimpang. Seperti yang terlihat pada contoh anak-anak pemulung yang mungkin terpengaruh kebiasaan berkelahi atau mencuri akibat interaksi di lingkungan mereka. Mereka lihat, sering biasa melihat, mereka merasakan, jadi seperti biasa gitu ya. Dan itu bisa bahwa pengaruh lingkungan sosial pada masyarakat bisa terjadi pada perilaku yang menyimpang. Oke, kemudian faktor yang mempengaruhi perubahan manusia yang selanjutnya adalah pendidikan. Oke, nah ini beda ya antara orang yang berpendidikan dengan orang yang tidak berpendidikan. Iya, bahwa pendidikan itu sendiri adalah sistem untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, ya, yang diperoleh atas proses formal atau proses formal itu proses pendidikan secara formal misalnya di sekolah ataupun non formal bisa di luar sekolah ya. Atau informal dari pengalaman sehari-hari. Memang kita ketahui bahwa tujuan utamanya adalah meningkatkan potensi individu, mengembangkan karakter, serta berkontribusi pada kemajuan eh, bangsa dan masyarakat. Ya, oke. Selanjutnya adalah pengalaman, betul. Pengalaman is the best teacher, katanya seperti itu ya. Oke, memang pengalaman itu adalah suatu hal yang bisa berpengaruh terhadap perubahan manusia. Dia bisa berkata atau mengeluarkan statement tertentu berdasarkan pengalamannya. Ya, jadi keterlibatan. Jadi pengalaman
merupakan bisa jadi dia adalah pengetahuan atau keterampilan yang bisa jadi diperoleh itu berdasarkan apa yang dialaminya atau peristiwa atau keterlibatan langsung dengan sesuatu yang dialami oleh seorang individu. Ya, jadi pengalaman pribadinya bisa jadi menyenangkan ataupun menyakitkan. Yang kemudian kenapa eh, terserap lebih intens atau lebih lama atau terekam lebih kuat karena memang pengalaman itu dibentuk oleh interaksi dengan alam melalui panca indera. Jadi tidak usah diungkapkan misalnya dengan mata, dia melihat itu bisa mengungkapkannya sendiri, ya, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi perubahan manusia secara eksternal itu dipengaruhi oleh yang namanya teknologi. Nah, ini yang sedang kita hadapi saat ini, ya. Teknologi atau ilmu pengetahuan yang banyak mempelajari keterampilan, ya. Bisa berupa alat, metode, sistem pemecahan masalah, atau alat mempermudah pekerjaan, atau alat yang dapat meningkatkan kualitas hidup manusia. Banyak ya eh, dari teknologi, pengertian dari teknologi. Secara umum, teknologi itu merujuk pada penerapan pengetahuan konseptual untuk tujuan praktis yang dapat direproduksi. Selanjutnya, nah ini manusia sebagai subjek perubahan. Manusia sebagai subjek aktif yang memiliki kemampuan untuk berpikir, bertindak, dan mengubah diri sendiri serta lingkungannya. Prinsipnya adalah pertama adalah kesadaran diri. Iya, kemampuan untuk merefleksikan diri, memahami kekuatan dan kelemahan, serta membuat pilihan yang dasar. Itu harus dimiliki oleh seseorang yang paling mendasar adalah mengenai kesadaran diri. Sebentar ya. Oke, kesadaran diri itu memang kemampuan untuk mengenal dan memahami diri sendiri secara objektif, ya, termasuk kesadaran untuk berpikir, kemudian kesadaran untuk memiliki perasaan, kesadaran untuk mengelola emosi, kesadaran terhadap nilai-nilai yang pantas dan tidak pantas. Kalau seseorang sadar memiliki kesadaran diri, harusnya dia mampu untuk menempatkan dirinya. Yang kedua adalah kehendak bebas. Kehendak bebas itu kemampuan untuk memilih tingkatan dan menentukan arah hidup meskipun dipengaruhi oleh faktor eksternal, betul. Jadi ini adalah salah satu dimensi kemanusiaan yang dimiliki oleh seseorang di mana dia bebas menentukan pilihannya seperti hobi, bakat, kesukaan atau kegemaran dan lain sebagainya yang tidak bisa dipaksakan oleh orang lain. Yang ketiga adalah kreativitas, yaitu adalah kemampuan untuk menghasilkan ide-ide baru, memecahkan masalah, dan menciptakan solusi inovatif, di mana kreativitas ini salah satunya adalah salah satu bentuk pemecahan masalah. Yang selanjutnya adalah adaptabilitas, kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan dan situasi yang berbeda. Berarti harus bisa beradaptasi, bisa jadi lingkungannya baru, harus penyesuaian, kemudian berpikir untuk bagaimana penyesuaiannya bisa diterima oleh lingkungan sekitar. Yang keempat, yang kelima adalah pembelajaran, yaitu kemampuan untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru serta mengubah perilaku berdasarkan pengalaman. Betul. Nah, karena salah satu tujuan belajar itu adalah behavior, perubahan tingkah laku, ya. Jadi, ketika Anda sudah memiliki pengetahuan dan keterampilan baru, seharusnya sudah mampu mengubah perilaku berdasarkan proses yang sudah diterima. Tentunya perilaku itu adalah perilaku yang positif. Nah, ini adalah
Saya buatkan jalur menuju kemajuan ya. Maksudnya kemajuan untuk bisa hidup diterima di lingkungan masyarakat. Manusia yang bisa diterima di lingkungan masyarakat. Manusia yang bisa berpengaruh atau mempengaruhi orang lain ya. Yang pertama adalah individu mengatasi kecanduan dan mengejar position. Betul sekali ya. Jadi jalur menuju kemajuan itu adalah yang pertama adalah individu, di mana individu ini adalah seseorang yang berhasil mengatasi kecanduan, misalnya, ya, atau seseorang yang mengubah karirnya untuk mengejar sesuatu hal, atau misalnya seorang yang belajar keterampilan baru untuk meningkatkan kualitas hidup. Jadi itu ada usahanya di individunya. Ya, yang kedua adalah gerakan sosial atau untuk memperjuangkan hak-hak sipil, betul. Gerakan sosial ini bisa menjadi pemikiran yang berbeda kalau di beberapa masyarakat karena gerakan sosial itu secara menyeluruh. Contohnya misalnya kasusnya COVID-19 itu gerakan sosial yang menyeluruh seluruhnya sehingga mindset seseorang itu bisa saja berubah karena gerakan sosial ya. Jadi seolah-olah bahwa wah semuanya juga memiliki pemikiran yang sama. Contohnya seperti itu. Yang ketiga adalah inovasi teknologi di mana mengubah industri secara signifikan. Betul. Inovasi teknologi ini bisa mengubah industri secara signifikan atau jalur menuju kemajuan. Karena di inovasi teknologi ini akan muncullah perubahan-perubahan atau tata cara ataupun pola-pola yang tidak dimiliki sebelumnya sehingga itu menjadi manusia bisa menjadi berubah dalam berbagai konteks ya. Yang keempat adalah kebijakan publik di mana meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jika kebijakan publiknya memang meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Apabila ciri-ciri misalnya kalau kita bahas ciri-ciri masyarakat yang sejahtera seperti apa? Oke, coba masyarakat yang sejahtera seperti apa ya? Indikatornya kira-kira apa saja tuh masyarakat yang sejahtera? Misal masyarakat sejahtera itu indikatornya dapat berwujud jika menjalankan apa, ya. Ya. Jadi masyarakat yang sejahtera itu merupakan masyarakat yang bisa menikmati kemakmuran, tidak miskin, tidak tidak kelaparan, ya. Kemudian kesejahteraan masyarakat itu pendidikannya merata, mampu mengimplementasikan kesetaraan gender, mampu merasakan fasilitas kesehatan, ya, tidak kekurangan, tentram, senang, sehat sentosa, sehingga kehidupan sejahtera itu ditandai dengan kawasan lingkungan yang kalau menurut saya sih lingkungan yang ramah gitu, hijau, eh, eh, sehat gitu ya, kayak seperti itu kesejahteraan masyarakat ya. Tapi memang kesejahteraan di tiap-tiap daerah itu berbeda-beda ya. Perbedaan ini bisa jadi disebabkan salah satunya perbedaan pendapatan setiap anggota keluarga dan lain hal pengaruhnya. Nah, kita tahu bahwa jalur menuju kemajuan adalah contoh manusia sebagai subjek perubahan. Nah, ini ada pertanyaan menurut Anda, apa perubahan yang akan terjadi dari keempat jalur di atas? Oke, ini salah satu tugas ya dari teman-teman. Misalnya individu sebagai mengatasi kecanduan dan mengejar passion. Kira-kira perubahan apa tuh yang akan terjadi? Ya, apa perubahan dari perilakunya, perubahan dari gaya hidupnya, perubahan dari apanya? Gerakan sosial, apa contohnya? Dan apa perubahan yang akan terjadi? Inovasi teknologi jika di satu daerah adanya inovasi teknologi mengubah industri secara signifikan, kira-kira lingkungannya akan seperti apa? Dan juga kebijakan publiknya. Nah, ini ada kepribadian orang-orang yang berpengaruh.
Oke, ternyata kepribadian orang yang berpengaruh itu banyak ya tipenya, yaitu adalah individu yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pikiran, perasaan, ataupun perilaku orang lain. Jadi memang mempengaruhi orang lain ya. Apa sih yang bisa mempengaruhi orang lain? Karakteristik utamanya adalah visi misi. Jadi adalah seseorang itu harus memiliki gambaran yang jelas tentang masa depan dan mampu menginspirasi orang lain untuk mencapainya. Kita pasti punya kenapa sih kadang kita mengidolakan seseorang mengidolakan seseorang. Pada dasarnya bisa jadi alasannya adalah karena dia memiliki visi misi yang jelas. Kenapa seseorang wanita misalnya bisa menentukan untuk menikah dengan seseorang yang padahal menurut kita adalah A, B, C, dan D. Ternyata di satu sisi bisa jadi dia karena memiliki visi yang jelas sebagai gambaran kehidupannya. Yang kedua adalah integritas. Seseorang itu bisa berpengaruh karena orangnya itu jujur, orangnya itu adil, orangnya baik, orangnya rendah hati, orangnya konsisten dalam perkataan, tindakan, tidak menyakiti perasaan orang lain, orangnya welcome, orangnya someah dan lain sebagainya ya. Jadi kalau Anda ingin menjadi kepribadian orang yang berpengaruh, pertanyaan kita, apakah kita memiliki karakteristik dari yang disebutkan di sini ya? Misalnya, kita memiliki empati yang tinggi, mampu memahami dan merasakan emosi orang lain ketika sedih, menemani, menghibur, menjenguk, dan lain sebagainya. Kemudian, memiliki komunikasi yang efektif, mampu menyampaikan pesan dengan jelas, menginspirasi, bahasanya sopan, dimengerti, tidak menyakiti perasaan orang lain. Kepercayaan diri, yakin pada kemampuan diri sendiri dan mampu mengambil resiko sebagai bagian dari kepercayaan diri itu sendiri. Yang selanjutnya adalah ketahanan, mampu menghadapi tantangan dari kegagalan dengan tegar, tidak mudah putus asa, bangkit kembali, ada cara lain, ada cara Allah yang Allah kirimkan sebagai bahan pembelajaran. Misal seperti itu. Yang terakhir adalah kecerdasan emosional atau mampu mengelola emosi diri sendiri dan orang lain. Tahan amarah, sabar saat dihina. Diam bukan berarti kalah, tapi untuk menenangkan hati. Misalnya seperti itu. Kecerdasan emosi mampu menempatkan emosinya saat di mana, dengan siapa, ya itu perlu. Itu juga menjadi salah satu bekal manusia yang berpengaruh itu bisa dari hasil pendidikan. Oke, selanjutnya. Nah, ini ya, tadi sudah, ini gambarannya karakteristik orang yang berpengaruh, punya visi misi yang jelas, kemudian iya, punya integritas yang tinggi ya, empati, komunikasi yang efektif, kepercayaan diri, ketahanan, dan kecerdasan emosional. Bagaimana sih menjadi orang yang lebih berpengaruh? Nah, ini saya buatkan dua hal. Yang pertama adalah pengembangan diri. Pada pengembangan diri ini bisa dilakukan dengan meningkatkan kesadaran diri, mengembangkan keterampilan, komunikasi, membangun kepercayaan diri, meningkatkan kecerdasan emosional, memperluas pengetahuan dan wawasan. Oh, ternyata pengembangan diri dari mengembangkan kesadaran diri, keterampilan komunikasi adalah kemudian kepercayaan membangun kepercayaan diri atau kredibilitas ya, atau kepercayaan yang diberikan orang lain kepada kita. Jadi orang lebih cenderung terpengaruh oleh individu yang mereka anggap itu saya percaya deh dengan si A karena bisa jadi peningkatan membangun kepercayaan diri itu bisa diawali dari nilai-nilai yang sudah saya bahas tadi, misalnya kompeten, jujur, dapat diandalkan. Ciri-cirinya apa? Tadi kompeten,
punya pengetahuan dan keterampilan yang is okay, misalnya. Yang kedua, jujur, ternyata integritas, tulus dalam perkataan dan tindakan. Yang ketiga itu dapat diandalkan, misalnya konsistensi, terus tepat terhadap janjinya, tepat terhadap perkataannya, bisa dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, pengembangan diri, meningkatkan kecerdasan emosional, memperluas pengetahuan dan wawasan. Ternyata dia punya daya tarik, di mana daya tarik ini mengacu pada seberapa besar Anda disukai atau dihargai oleh orang lain. Jadi orang yang lebih cenderung terpengaruh oleh individu itu mereka yang disukai dan dikagumi. Biasanya akan lebih berpengaruh. Jadi kalau sama orang yang gak suka, ya perbuatan baik yang kita lakukan tidak bernilai apa-apa di mata orang yang membenci kita. Gitu. Tapi eh, bagi orang yang suka atau mengagumi kita, maka daya tarik itu mengacu pada seberapa disukai dan dihargai oleh orang lain lebih cenderung terpengaruh karena mereka suka, karena mereka kagum terhadap kita. Jadi memiliki daya tarik. Apa ciri-cirinya? Ya, tadi bisa karena punya kegemaran atau menemukan kesamaan dengan orang lain dalam nilai, minat, pengalaman, kegemaran, hobi, dan lain sebagainya ya. Bisa jadi karena daya tarik fisik, misalnya cakep, kemudian ganteng, eh, memainkan perannya is okay, suaranya enak didengar, dan lain sebagainya. Kepribadian, misalnya karena menyenangkan, bijaksana, aware, ramah, bisa jadi ya. Gimana sih cara meningkatkan daya tarik? Jadi kalau saya kasih tips, misalnya temukan kesamaan dengan orang lain dan bangun hubungan. Terus kamu juga daya tarik itu bisa jadi dari eh, berpakaian rapi dan menjaga kebersihan diri atau kembangkan kepribadian yang positif ya. Positif itu ramah, baik, somea, tidak mudah marah, saling memaafkan, bisa bekerja sama dan lain sebagainya. Oke, dari pengembangan diri, meningkatkan kesadaran, mengembangkan keterampilan, komunikasi, hingga memperluas pengetahuan dan wawasan, itu bisa menimbulkan yang namanya kekuatan. Karena kekuatan itu mengacu pada kemampuan Anda untuk memberikan penghargaan atau orang itu lebih cenderung terpengaruh oleh individu yang memiliki kekuatan atas mereka. Jadi yang lebih mendominasi, misalnya kepemimpinan, contohnya ya. Jadi ciri-cirinya itu adalah kekuatan posisi, kekuatan penghargaan, atau bisa menjadi kekuatan paksa. Kekuatan, kekuatan posisi kayak punya jabatan, pimpinan, otoritas formal, itu contohnya. Kemudian kayak kekuatan penghargaan, eh, bisa memberikan manfaat atau penghargaan untuk orang lain. Kekuatan paksaan untuk memberikan hukuman atau sanksi. Biasa seperti itu sih. Biasanya orang yang merasa bersalah, eh, dia akan dia akan lebih mudah dipengaruhi untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Hmm. Sehingga pengembangan diri juga dari pengembangan diri yang sudah saya jelaskan itu butuh juga yang namanya logika dan penalaran ya. Jadi kemampuan untuk menyajikan argumen yang logis, rasional itu sangat penting untuk mempengaruhi orang lain. Jadi kayak keyakinan kita untuk bisa meyakinkan seseorang percaya dengan kita itu bisa karena logika dan penalaran seseorang yang main ya. Orang itu lebih cenderung berpengaruh oleh informasi yang masuk akal dan didukung oleh bukti. Biasanya seperti itu. Jadi ciri-cirinya kalau supaya eh, bisa bisa menjadi orang yang lebih berpengaruh pada posisi logika dan penalaran itu, ketika kita bicara itu harus ada bukti, ya, menyajikan fakta atau bukti atau statistik
untuk mendukung apa ya namanya untuk mendukung argumen Anda. Yang kedua adalah penalaran ya, menggunakan logika untuk menghubungkan bukti dan kesimpulan. Cara menyampaikannya dipahami, jelas, kemudian konsisten. Artinya adalah memastikan bahwa argumen Anda itu tidak bertentangan dan kontinu, tidak berubah-ubah, sehingga tidak menimbulkan persepsi yang lain. Caranya gimana untuk meningkatkan logika dan penalaran? Kalau logika dan penalaran itu bisa dibuktikan dengan riset atau penelitian, pengumpulan bukti yang kuat. Kemudian bisa kita susun dengan apa namanya ya, argumen itu kita susun dengan logis dan sistematis. Kemudian antisipasi keberatan dan siapkan tanggapan yang meyakinkan apabila ada pertanyaan dari yang lainnya. Oke. Menjadi orang yang lebih berpengaruh, ternyata emosi itu diperlukan juga loh. Kenapa emosi? Ya, jadi meningkatkan kecerdasan emosional. Ya, jadi memang emosi itu memainkan peran yang penting dalam mengambil keputusan. Jadi kadang orang itu lebih cenderung terpengaruh oleh pesan yang membangkitkan emosi mereka. Contohnya, bisa memahami dan berbagi perasaan. Seorang merasa nyaman dengan kita hingga kita mempengaruhi pola pikirnya. Kemudian antusias itu bisa jadi kita menunjukkan semangat atau keyakinan dalam apa yang kita katakan dan kita lakukan. Jadi memberikan gambaran ke orang lain kalau kita tuh bisa dipercaya, sehingga kepercayaan itu mempengaruhi pada orang lain. Yang ketiga adalah cerita. Dari cerita yang kita ungkapkan itu harus menggunakan cerita untuk menghubungkan dengan orang lain secara emosional. Bagaimana caranya untuk menggunakan emosi secara efektif? Nah, itu bisa kita lakukan dengan menunjukkan empati atau pemahaman terhadap perasaan orang. Kemudian bisa jadi kita bisa menyampaikan pesan kita kepada orang lain dengan antusias dan penuh keyakinan, ya. Kemudian juga bahasa yang kita gunakan atau cerita yang kita gunakan itu lebih menarik dan berkesan atau mudah dipahami, ya. Kemudian juga komunikasi itu perlu menjadi orang yang lebih pengaruh bisa pada pengembangan diri adalah karena eh, komunikasinya aktif, memperhatikan apa yang orang lain katakan, kemudian menggunakan komunikasi yang verbal, jelas, ringkat, persuasif, atau bisa komunikasi nonverbal dan ya mimik, bahasa tubuh, ekspresi wajah, nada, suara itu bisa menggambarkan dari komunikasi yang dihasilkan. Nah, tindakan yang kita bisa dilakukan adalah menjadi teladan yang baik, mendengarkan dan memahami orang lain, memberikan dukungan dan motivasi, berani mengambil resiko dan menghadapi tantangan, serta berkontribusi pada masyarakat. Itu yang paling terpenting kita sebagai makhluk sosial. Nah, ini ada teori kepribadian yang berpengaruh, boleh pilih salah satu atau gabungkan. Ada teori kepemimpinan transformasional, ada teori kepemimpinan karismatik, ada teori kepemimpinan Big Five. Big Five itu keterbukaan, kesadaran, ekstroversi, keramahan, dan neurotisisme yang mempengaruhi perilaku atau dan interaksi sosial. Jadi teori kepribadian yang berpengaruh itu bisa jadi hanya satu, bisa dua, atau ketiga-tiganya. Ya, teori kepemimpinan transformasional yang menginspirasi dan memotivasi pengikut untuk mencapai potensi penuh mereka. Ada kepemimpinan karakteristik, ada teori kepemimpinan Big Five. Jadi tergantung teori yang pribadian yang berpengaruh mau pilih yang. Nah, kita sudah pada sampai kesimpulan. Ya, ini teman-teman bisa baca sendiri kesimpulannya. Tapi intinya bahwa ke konteks manusia, konsep manusia pada apa kepribadian orang yang berpengaruh itu adalah pentingnya konteks atau pengaruh seseorang itu
saat bergantung pada konteks sosial, budaya maupun sejarah. Apa yang dianggap berpengaruh di suatu tempat dan mungkin tidak sama sekali di tempat atau di waktu yang lain. Ada kemudian ada etika pengaruh ya, bahwa penting untuk menggunakan pengaruh secara etis dan bertanggung jawab. Kemudian pengaruh itu bukan satu arah, kita semua saling mempengaruhi satu sama lain dalam interaksi sehari-hari. Jadi pengaruh itu punya timbal balik ya, punya timbal balik yang prosesnya itu tidak hanya satu arah. Kemudian pengaruh itu dimiliki oleh setiap orang. Jadi setiap orang itu memiliki potensi untuk menjadi berpengaruh, ya. Bisa menjadi orang yang berpengaruh, bisa menjadi orang yang jadi tokoh masyarakat atau tokoh terkenal hingga berpengaruh. Pengaruh dimulai dari eh, apa berpengaruh pada karena kebiasaan kita mencontohkan hal-hal yang baik, berpengaruh karena memberikan dukungan pada orang lain atau menyuarakan pendapat. Jadi banyak katanya, itulah kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Nah, ternyata ada tugas. Di sini saya berikan tugasnya membuatlah video dengan disertai gambar dan penjelasannya dari tokoh yang Anda ketahui atau Anda idolakan berdasarkan kategori berikut. Jadi nanti teman-teman cari satu gambar atau satu nama dari tokoh sejarah. Siapa sih tokoh yang menurut kamu tuh bisa mempengaruhi kamu, bisa mempengaruhi dari segi pemikiran maupun perilaku dan lain sebagainya. Tokoh sejarah. Jadi kategorinya itu tokoh sejarah, pemimpin bisnis, tokoh agama, ilmuwan, sama artis. Ya, contoh misalnya tokoh sejarah. Nanti teman-teman videonya itu memprint atau menunjukkan fotonya. Misalnya ini foto, misalnya foto siapa. Kemudian ini adalah tokoh sejarah. Misal ya, saya tunjukkan tokoh sejarah yang saya kagumi adalah ini. Kenapa? Kamu jelaskan. Kemudian yang kedua, misalnya tokoh bisnis. Ini adalah tokoh bisnis yang saya kagumi. Alasannya kenapa? Tokoh agama yang dikagumi siapa? Mana fotonya? Alasan kenapa mengagumi tokoh agama tersebut. Dan ilmuwan dan artis juga sama seperti itu. Oke, terima kasih teman-teman semua sudah membersamai pada materi hari ini. Kita tutup dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Senang sekali bisa membersamai teman-teman semua. Mudah-mudahan penjelasannya bermanfaat dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye. Assalamualaikum.